Ohayou gozaimasu. Minasan genki desu ka? Boku wa genki desu. Jadi sekarang kita lagi ada di Green Bestari Park. Ini lokasinya berada di Balaraja dan cuma 100 meter dari gerbang tol Balaraja Timur. Dan kenapa sih kita intronya itu pakai bahasa Jepang? Karena emang ini Green Bestari Park itu didevelop sama 3 developer dari 3 negara. Yang pertama Intiland dari Indonesia, yang kedua Mitsubishi Corporation dari Jepang, dan yang ketiga Surbana Jurong dari Singapura. Hafal ya. Hafal dong. Dan ini kita lagi berada di depan marketing galerinya tuh. Marketing galerinya aja udah cakep banget ya. GBP. Dan dia dibikinnya emang temanya seperti Jepang banget. Bahkan taman-tamannya ini ya, Zen Garden-nya. Zen Garden. Jadi pas masuk ke Green Bestari Parknya ini emang semuanya tuh ijo-ijo gitu. Ijo-ijo. Bahkan dari kita masuk depan kompleknya, rindang banget. Nah sekarang kita menunjukkan rumah yang akan kita review. Jadi kebetulan di sini tuh ada 2 tipe rumah yang baru, yang lebar 6x13 sama 6x14 ya. Iya, dan ini tuh ada di klaster pertamanya, Green Casa. Green Casa. Jadi tipenya tipe Suiren namanya. Suiren ini ada artinya lagi teman-teman. Itu kalau dalam bahasa Jepang, itu berarti lotus flower atau bunga teratai. Jadi harusnya ini cantik sih rumahnya. Oke. Ini ada kelihatan juga teman-teman, ada site-nya nanti di sini. Ini masih kelihatan lagi area pembangunan. Nah, ini ada 2 rumah yang lamanya. Tapi kita mau fokusnya ke 2 rumah yang baru sini. Ya, ini yang 6x14, luas tanah 84, luas bangunannya 82, 2 lantai. Tapi kita akan mereview secara lengkap yang di baliknya, yang 6x13. Yuk, langsung ke sana dulu. Let's go. Nih, untuk menuju show unitnya aja dibikin kayak gini loh. Ya, asik ya. Nah, ini dia rumahnya yang tipe 6x13, luas tanahnya 78 meter persegi dan luas bangunan 73 meter persegi. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang rumahnya, aku izin memberitahukan dulu nih ke teman-teman. Buat yang belum tahu, Green Bestari Park itu dibangun di atas lahan seluas 51 hektar. Dan ini Kota mandiri ya nantinya. Kota mandiri nantinya. Oke. Dan ini nanti tuh bakal deket sama future project stasiun MRT ya, yang fase 3 yang menghubungkan antara Balaraja dengan Cikarang. Oke, menarik loh. Jadi mungkin bisa dibilang sebagai investasi kali ya kalau beli rumah di sini juga. Benar. Sekarang kita bahas dari fasad si rumah ini. Ini kalau bentukannya dari luar simple aja ya, minimalis ya. Cuman aku suka sama padu padan warnanya. Sama, aku juga suka. Ini tuh warna-warna timeless gitu loh. Jadi di sini tuh ada warna yang paling atas tuh kayak krem gitu ya. Krem tapi agak menuju ke putih. Terus dipisah, ada listnya itu yang warnanya coklat keabuan. Iya. Terus di bawahnya ternyata beda lagi. Itu ada warna abunya. Gitu. Dan dinding antara kiri dan kanannya pun dibedain warna, sama dibedain maju mundurnya. Jadi memberikan apa ya, ciri khas ya sama si fasad rumah ini ya. Iya. Dan ini juga kelihatan, tadi aku lupa belum sempat bahas, untuk atapnya dia pakainya gendeng beton teman-teman, modelan pelana. Terus ada yang jatuh juga ke arah depan ke sini, yang bagian sebelah sini nih. Oh iya. Bagian lantai satunya tuh. Jadi spesialnya di sini itu udah disediakan untuk 2 mobil carportnya. Padahal rumah lebar 6. Lebar 6, jarang banget loh. Developer biasanya lebar 6, 1 aja mobilnya. Iya. Jadi yang menghuni di sini, suami istri udah punya mobil sendiri-sendiri kan. Tapi di sini carportnya itu, kan kalau misalnya di show unitnya dipakainya HT nih. Ya. Ntar dapetnya nggak kayak gini ya. Dapetnya paving block teman-teman. Tapi ini bisa sebagai contoh karena HT-nya padu padannya bagus. Iya. Jadi Ada 3 gradasi warna. ya. Hitam, abu, sama abu yang terang. Dan terus juga ini kanopinya kita bisa contek juga. Karena kalau kalian beli rumah di sini nggak dapat juga sih. Ini kenapa bisa kita contek? Karena simple aja sebenarnya dia desain kanopinya ya, Yun ya. Dia pakai satu rangka besi ini ukuran 10x10 yang gede. Terus yang sininya 4x10 nih kayaknya. Nah ini tuh yang bikin rapi nih, karena di bagian depannya dikasih tutup, dikasih cover gitu kan. Jadi nggak kelihatan ujungnya. Hal-hal simple kayak gini tuh udah bikin bagus ya dari si rumah ini ya. Sayangnya rumah kita belum. Curhat lagi dia. Tapi walaupun udah 2 mobil di sini juga masih ada menyisakan taman. Iya, selebar 80 cm-an. Jadi masih bisa punya ijo-ijo di dalam rumah. Walaupun di kompleknya juga udah ijo-ijo banget. Sama satu lagi, tadi kita lupa belum mention, ini juga ternyata kanopinya dikasih plafon PVC sehingga kesannya akan lebih rapi lagi. Walaupun juga udah dikasih lighting di sini sama situ. Cakep ya? Oke, terus ya udah di sini ada bagian dinding yang dimundurin sama satu jendela yang cukup besar, kusennya pakai aluminium powder coat warna hitam, kontras sama warna dari cat dindingnya. Dan sebelah situ Dede Ini juga sebenarnya kan simple aja. Oh iya, ditongolin ya. Simple untuk memisahkan warna catnya juga gitu.
dikasih warna yang tone-nya tuh masih masuk lah, masih senada. Dan ditongolin dikit. Iya, dan di sini kita masuk ke area terasnya. Dia dinaikin dikit sih level lantainya Oke. di sini. Dan HT-nya udah langsung berganti nih untuk membedakan juga areanya kan juga udah beda gitu. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam rumahnya. Cuman kita bahas dikit dulu nih pintu utama, karena pintu utama tuh kayak jadi welcoming-nya gitu ya dari sebuah rumah. Kita harus bahas. Cukup lebar, sekitar 1 meteran nih. Tinggi juga 2,4 meteran. Jadi masih oke banget ya. Dan ditaruhnya menghadap depan. Udah dapat smart door lock kayak gini. Silahkan. Kayaknya zaman sekarang udah harus deh. Harus sih. Iya kan? Oh ya, untuk harga rumahnya masih 875 jutaan. Harga yang cukup menarik nih untuk sebuah rumah 2 lantai. Ya udah kita lanjut lihat dalamnya yuk. Ayo kita bahas dalam rumahnya. Ini rumah lebar 6, pas masuk berasa lega banget, luas. Karena LDK-nya ya kayak rumah-rumah zaman sekarang, open plan ya. Nggak ada sekatnya, jadi pas masuk ketemu living room, tapi langsung kelihatan juga nih dining dan kitchen-nya. Dan itu udah bukan masalah ya, kalau zaman sekarang mungkin udah berbeda sama zaman dulu ya. Mungkin masih ada ruang tamunya gitu, nah mengikuti perkembangan zaman ya teman-teman. Jadi emang rumah zaman sekarang seperti inilah modelnya. Cuman yang aku suka, dia emang tanpa sekat ya, jadi terasa lega banget. Dan di belakang ini kan ada sliding door, kalau kalian lihat, emang sampai sana rumahnya. Nah, ini sebenarnya dibikin akses kayak gini untuk mempermudah ketika klien, calon customer lagi visit. Oke. Itu tipe yang satunya tuh di belakang. Oh, yang 6x14. Kalau sebenarnya tuh sampai batas itu, ntar deh kita bahas ke belakang. Untuk luasan LDK-nya ini 6,3 kali 3 meter. Jadi 3 meternya lagi ntar ada area buat kamar tidur, kamar mandi ada di situ. Jadi dibagi 2. Gitu. Nah, untuk warnanya nih pas masuk ke dalam rumah masih warna-warnanya masih sama ya, masih mengikuti untuk warna fasadnya juga, jadi ya masih senada lah ya. Dan di sini untuk living roomnya, tadi kan masuknya lewat sini nih. Ini living roomnya cukup besar loh menurutku. Bahkan misalnya kalian mau naruh sofa yang lebih lebar lagi itu bisa, misalnya naruh yang 3 seater gitu masih cukup juga sih menurutku. Dikasih yang model minimalis kayak gini aja. Terus biar lebih nyaman jangan lupa dikasih karpet. Di depan itu ada untuk TV-nya. Nggak cuma sekedar TV aja, cantik banget nih. Wall panelnya, ada kayak tali-tali airnya kayak gini dikasih list. Terus habis itu ini ada wallpapernya juga. Dan di sini dikasih meja yang floating. Jadi untuk naruh remote, naruh hiasan, naruh apa aja bisa. Ini di extend sampai sampingnya sini teman-teman. Nah, untuk lantainya nanti dapatnya juga kayak gini nih, HT 60x60, warnanya juga krem, warnanya kayak gini. Warna-warna netral ya. Jadi cocok sih kalian mau naruh furniture warna apa aja gitu. Berarti aku mau tanya, berarti tuh, oh ini ketika kita beli rumahnya kita nggak perlu renov sampai extend bagian belakangnya ya? Enggak. Karena udah Dimaksimalkan. sepanjang ini ya? Bener. Jadi biasanya tuh kan ada yang misalnya cuma sampai sini nih. Iya. Nanti belakangnya masih kosong. Iya, suruh renov sendiri. Dapurnya gitu. masih di belakang. Iya. Kalau ini enggak, dapurnya udah di dalam. Kalian bisa taruh dapur dan dining kayak gini. Dan nanti juga dapurnya udah dapat top table-nya dari Homogeneous Style. Yang 60x60. Dan yang model corak. Nah, dapurnya kan di ujung sini nih. Satu garis, kalian maksimalin di sini storage-nya. Mungkin ntar kalau misalnya prakteknya ya, ini mungkin bisa storage tertutup ya. Untuk naruh-naruh piring dan lain-lain biar nggak gampang berdebu. Terus di sini sink-nya dan untuk kompornya. Ini area untuk prep-nya nih di sini. Nah, geser dikit ke sini, ada dispenser dan kulkas. Dan semuanya tuh ada rumahnya rapi gitu. Jadi walaupun rumahnya mungkin lahannya tidak terlalu besar, tapi karena semuanya tuh ada rumahnya jadi tersusun rapi. Jadi di dalam rumah ada rumah? Iya. Oke. Itu penting sih teman-teman. Oke. Nanti kalian bakal ada kejutan-kejutan lain lagi di rumah ini. Oke. Nah, untuk meja makannya, ini aku juga cukup suka sih. Jadi untuk meja makannya, ini yang modelnya lingkaran. Jadi lebih fleksibel gitu loh, nggak ada sudut yang kita nabrak gitu. Naruh kursinya di sini buat 4 orang cukup banget. Dan jangan lupa ini buat highlights, ada lampunya yang menerangi meja makannya. Dan lampunya juga, ini loh dipilih bentuknya yang mengikuti bentuk meja makannya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli rumah di sini udah kebayang gitu, kira-kira mau yang bentuknya kayak gimana ya. Kita ke belakang bentar yuk. Jadi di belakang ini dikasih sliding door kaca kalau di show unit ini. Nah, tadi aku udah mention ya, belakang itu akses buat ke show unit satunya lagi. Jadi ini emang rumah yang berbeda, ini yang 6x14. Tapi ini ketika di show unit ini asik banget loh. Karena kalau kita ngelihat di situ kayak berasa lagi di resort atau di mana gitu vibes-nya. Tapi emang pinter sih ini developer yang kayak gini. Jadi orang-orang yang kesini tuh juga nyaman.
Ya kan, pasti mau duduk di mana aja juga nyaman, betah, lama-lama closing deh beli. Tapi ntar kalau misalnya kalian beli rumah ini belum jadi seperti ini ya teman-teman, ntar batasnya tuh sampai sini nih, batas tanahnya. Oke. Ini nanti masih tanah aja. Nah Oke. kalian bisa mungkin jadiin ruang cuci jemur, bisa, atau jadiin taman atau kolam ikan. Ya kan yang sering ditanya sama teman-teman kan ruang cuci jemurnya di mana? Iya benar. Ini masih ada sih space untuk ruang cuci jemur di belakang sini. Kalian sulap aja dikit. Oke. Nih, kelihatan juga bagian Outdoor fasadnya AC-nya ada belakang. di situ. Cakep ya, dikerangkengin gitu tapi warna besiannya menyatu sama warna fasadnya. Iya. Terus dindingnya ini juga kamprot. Tapi kamprotnya bukan yang besar-besar gitu loh. Jadi nggak terlalu kasar. Kita ke depan dikit lagi nih, karena di lantai 1 ini tuh ada 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, kamar tidurnya di sini nih. Ini ukurannya kisaran 2,2 kali 3 meter. Ini buat kamar tidur anak atau misalnya kamar tidur tamu juga bisa banget ya. Atau ruang kerja juga bisa. Iya, ruang kerja juga bisa. Dan di sini ada jendelanya. Ini cukup besar sih jendelanya, tadi kelihatan kan dari depan. Nah, untuk kamar tidur ukuran segini bisa kalian kasih apa aja sih? Ini kasurnya ditaruh di pojok seperti ini, 120 kali 200. Terus di belakang sini bisa kalian sisakan space kayak gini, jadi nggak langsung sampai mentok sana ya. Jadi masih bisa buat naruh-naruh nih, misalnya ngecas HP, dikasih stop kontak di sini. Dan dikasih cermin untuk kasih ilusi tambah luas. Bener. Dan di sebelahnya ada lemarinya. Tapi kalau misalnya mungkin lemarinya kurang besar ya disesuaikan lagi aja ya teman-teman. Yang jelas ini memaksimalkan untuk kamar ukuran 2,2 kali 3 meter. Di depan sini juga masih bisa ditaruh meja nih untuk bekerja. Lightingnya mantap sih, aku suka. Ini lightingnya ada di setiap ambalan di bawahnya. Terus bahkan di sini juga ada lightingnya loh. Iya. Jadi bersinar dia kalau malam. Oke. Nah, di sini itu wastafelnya ditaruh di luar, nggak di dalam kamar mandinya. Sebenarnya ada plusnya juga sih kalau wastafel ini ditaruh di luar ya. Jadi kalau misalnya ada yang lagi pakai kamar mandinya, kita nggak perlu menunggu gitu misalnya kita mau cuci tangan. Jadi kita bisa cuci tangan di sini selagi ada yang pakai kamar mandi. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Ini ukurannya kisaran 1,8 kali 1,5 meter dan terbagi menjadi 2 area untuk yang kering dan yang basahnya. Cuman nanti belum dapat ini ya teman-teman. Kalian bisa nambahin sendiri. Nah di sini sebenarnya kan kamar mandi nggak terlalu besar ya. Cuman ya udah sesuai fungsinya aja di pojok sini untuk showernya dan for drainnya ada di ujung situ. Ini juga kelihatan miring ke arah sana dan ada perbedaan ketinggian juga untuk menuju ke area basahnya. Dan ini area keringnya, kloset duduknya di sini. Ntar saniternya udah dapat toto kayak gini. Gitu. Nah di belakang ini penting juga sih teman-teman dikasih kayak gini buat naro-naro sampo, sabun dan handuk kayak gitu kan. Jadi ada tempatnya dan dikasih tambahan cermin lagi kayak yang tadi di kamar. Aku suka sih sama warna ininya, dinding dan lantainya ya udah dikasih warna abu-abu semuanya gitu. Jadi nggak banyak warna, tapi simple aja. Oke, nah ini yang menarik yang tadi aku mau kasih tahu kalian. Nah biasanya area bawah tangga itu untuk kamar mandi ya. Jadi di sini masih ada cukup ruang, bisa jadi ruang baca, ruang penyimpanan juga bisa jadi gudang mini gitu. Ini ukurannya 1 meter kali 3 meter. Jadi cukup banget sih menurutku di sini. Apalagi kalau misalnya rumah sekarang kan butuh banget ya kita punya gudang ya. Nah bisa banget tuh. Oke. Kita masuk ke area tangganya. Tadi aku belum mention sini ya, untuk lantai satunya itu tinggi ceilingnya kisaran 2,85. Tapi karena ini tuh udah dijadiin drop ceiling ya teman-teman, jadi tadi kita ukur sekitar 2,65. Kayak gitu. Untuk lebar tangganya di sini 90 cm. Sampai gitu ya kak? Ini ukur, Oke. karena ini penting sih 90 cm tuh udah standarnya banget lah untuk bisa 2 orang berlalu lalang, ada yang ke atas ke bawah tuh masih aman nggak tabrakan gitu. Tapi entar kalau kalian ngelihat ini anak tangganya, nanti dapatnya HT ya teman-teman. Oke. Cuman bisa banget sih kalau kalian mau bedain area tangganya jadi seperti ini. Nah kalau untuk ini kan ada voidnya juga nih, mungkin sekitaran 6 meter ya tadi kita udah ukur ya, sampai atas itu. Oke, sekarang udah gantian sama aku. Nah ini ada spot yang menarik di bordesnya. Sebenarnya dia bordesnya tetap ada perbedaan beberapa anak tangga ya teman-teman ya. Tapi yang paling bikin menarik adalah accent wallnya yang ada di sini. Nah ini accent wallnya menurutku
cukup inspiratif sih. Ada perpaduan antara model garis-garis kayak gini dengan cermin dan LED strip, tapi dibikinnya seolah-olah seperti random dan kasih kesan wah beda banget pas naik ke sini. Dan dia kan garisnya vertikal ya, jadi emang beri kesan lebih tinggi lagi sama voidnya ini. Dan juga masih ada si jendela yang besarnya. Oke, ini dikasih ilusi cermin lagi ternyata teman-teman di bagian sini ya, untuk memberikan kesan lebih luas. Dan ada pohon-pohonan, ini ketapang biola, tapi ini sayangnya pohon ini ya, pohon-pohonan sih. Dan kita berada di koridor yang menghubungkan antara 3 ruang, kamar anak, kamar master, dan kamar mandi. Ini koridornya lebarnya 1 meter, dan di dindingnya ternyata dikasih panel lagi kayak gini ya. Nanti dapat gitu nggak Kak? Nggak sih, jadi emang kan kita tadi sempat bilang rumah ini nggak pelit karena dibikinnya di hampir full sampai belakang. Tapi untuk interior tetap kalau kalian beli nggak dapat ya, karena bikin interior kayak gini kan juga mahal. Oke, nah kita lihat di kamar mandinya dulu. Bedanya sama yang di lantai 1, ini kamar mandi jauh lebih panjang. Ini 2,8 meter, kesininya 1,5 meteran. Kalau untuk layoutnya sebenarnya mirip-mirip ya. Di sini shower, udah disiapin instalasi buat water heater. Terus di sini ada LED stripnya yang dicowok dikit. Floor drainnya di bawah situ, tempered glassnya nggak dapat. Nah, kloset dan wastafelnya berada di dalam kalau yang di lantai 2, dan udah ada exhaust fan-nya juga ya teman-teman. Soalnya kalau di lantai 1 bisa jadi kan kemungkinan tuh di bawah untuk tamu. Ya, dan yang lagi makan, mau cuci tangan kan juga bisa. Kalau di sini udah private lah. Lebih ke private. Oke, sekarang kita ke kamar masternya. Ini ruangan yang paling luas di rumah ini. Ini 3,5 meter dari sini ke sini, 3,9 meter atau hampir 4 meter lah dari sana ke sananya. Dan untuk layoutnya, ini di sini dikasihin TV dengan TV table-nya, dibikin menyatu. Sini juga bisa jadi area vanity-nya, jadi bisa dandan, dan cerminnya pun full sampai bawah. Wih, memberikan kesan luas ya. Terus ini area kasurnya dikasihnya yang queen size, lebar 160, lengkap dengan ada bedside table kanan kiri dan ada lampu gantungnya situ. Nah, kalau ngeliat sini baru plafonnya, oh dia dibikin upceiling ya. Upceiling dengan 2 lampu di tengah dan LED strip yang mengelilinginya. Tapi tetap ada cowakan-cowakan dikit buat LED strip yang di samping-sampingnya kayak gini nih. Nah, kita bahas dikit wardrobe-nya. Ini contoh wardrobe yang harus selalu rapi ya, karena semuanya kaca kayak gini. Jadi kalau nggak rapi, berantakan dikit akan kelihatan. Terus di sini juga masih ada dibikin rak-rak lagi buat naruh pajangan-pajangan. Nah, di balik Miftah sebenarnya ada satu jendela besar Udah nih. kelihatan sih. Dari tadi ini kan udah kelihatan, tapi aku belum mention. Ini tuh sebenarnya cuma jendela aja, nggak ada balkonnya. Ya udah untuk menikmati suhu udara pagi ketika kita buka, atau biar ruangan sini tetap terang. Oke sih, untuk interiornya bagus ya. Oh iya, untuk lantainya di sini kan dia pakaiin SPC 20x120, tapi nanti aktualnya teman-teman dapatnya homogeneous style aja yang 60x60. Karena kalau dari segi harga memang jauh ya homogeneous style sama SPC. SPC itu bisa 500-600 ribuan per meter, belum pasangnya. Dan yang terakhir adalah kamar tidur anak, tapi di show unit ini contohkan sebagai nursery room. Ini lebarnya 2,1, panjang sininya 3,1. Jendelanya ada 2 di depan sini sama di belakang. Jadi bener-bener terang, dan kalau mau cross ventilation tinggal dibuka aja keduanya, pasti anginnya akan mengalir. Untuk stylingnya sih oke ya. Untuk baby cribnya, ini untuk gantiin popok dan lain-lain, dan ada dekorasinya lagi, dan ada AC. Berarti jadi kamar tidur anak juga bisa ya? Bisa. Kalau udah gede ya ini di pre-love ya, di pre-love diganti kasur, meja belajar. Oke. Gitu. Untuk AC-nya di sini kan terlihat ada AC-nya semua, tapi kalau nanti teman-teman beli cuma dapat colokan udah siap pasang AC-nya. Tapi AC-nya silahkan beli sendiri. Itu sangat mempermudah sih Sangat menurutku. mempermudah. Karena udah tinggal nggak usah bawa bobok ya. Bobok. Oke, kita bahas harga dan fasilitas yuk. Yuk. Selesai sudah kita review di Green Bestari Park yang rumah 6x13. Ini tipe suiren di klaster Green Casa. Seperti yang kita bilang di awal, harga rumah ini tuh masih di 875 jutaan. Menarik nggak nih menurut kalian harganya? Komentar ya di bawah. Dan promo-promo yang berlaku saat ini tuh DP 0%,
Dan kalian juga bakal dapat subsidi KPR selama 3 tahun dari developer, sehingga cicilannya cuma 4 jutaan. Tapi kalau misalnya kalian punya DP yang lebih, itu lebih bagus lagi sih menurutku. Apalagi kalau misalnya kalian bisa beli rumahnya cash. Nah, tambah bagus lagi, soalnya nggak utang ya. Iya. Oke. Terus kemudian Green Bestari Park ini dibangun di atas lahan seluas 51 hektar seperti yang kita bilang di awal, dan lokasinya berada di Balaraja, cuma 100 meter dari exit tol Balaraja Timur, udah langsung masuk ke kompleknya Green Bestari Park. Dan pas masuk itu langsung disambut sama jalan boulevard yang ijo-ijo banget. Iya, benar banget. Terus dia itu di sini kan klasternya klaster premium nih, yang Green Casa. Nanti tuh cuma selangkah aja dari town center dan clubhouse-nya. Fasilitas di dalam klasternya sendiri itu nanti ada Central Park, lapangan badminton, taman bermain anak, dan area barbecue. Dan di clubhouse-nya itu nanti juga ada gym, kolam renang, tenan-tenan food and beverage juga ada, tenan lifestyle juga ada, dan area bermainnya juga untuk anak. Jadi komplit sih ya. Dan ini juga nanti bakalan deket banget, 1 menit dari Future Access Stasiun Cibadak, MRT fase 3 Balaraja Cikarang. Jadi enak sih. Oke, cukup sekian video dari kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel kita. Terus follow Instagram kita juga, Wicakson Miftah Janah, dan TikTok kita juga, Wicak Miftah. Thank you. Jadi udah kapan nonton. lagi belum selesai? Oh, belum nonton. Jadi Oke. kapan lagi kalian punya rumah yang premium, strategis, hijau dengan harga yang terjangkau? Wih. Udah jadi sales ya? Selamat besok Selamat. mulai kerja ya sih ya. Saya tidak Langsung ngantri. aja main ke sini, Green Bestari Park, oke? Dadah. Bye. Gak usah, langsung buka aja. Oh, enggak dikunci. Oke. Salah dong. Gak apa-apa, emang manusia suka berbuat salah. Iya. Oman aja suka berbuat salah. Janganlah bersedih, teruslah berbahagia. Oman 2025. Janganlah bersedih, teruslah berbahagia.